Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku akan mencoba untuk mereading zodiak kamu Leo untuk Mei 2020 di sektor finance, karir dan juga general. Jadi apa yang terjadi secara general di Mei sampai mungkin di bulan Juni masih pengaruh energinya, jadi bisa dipakai juga untuk di awal Juni sampai pertengahan, oke? Di sini saya disclaimer kembali, ini tidak mungkin resonate untuk semua zodiak Leo, jadi be aware untuk menonton readingan saya. Apabila ada hal yang positif kalian bisa ambil, dan apabila ada hal yang kurang baik atau negatif bisa kalian jadikan sebagai acuan agar lebih berhati-hati lagi dalam mengambil satu keputusan, dan kembali keputusan ada di tangan Anda. Selanjutnya di sini sudah ada energi yang sudah saya tebar untuk kamu Leo. Ada di sini kartu energi kamu, dan di sini juga ada bottom of the deck-nya kamu, ada the Hierophant. Jadi ada pendekatan secara spiritual, dan juga ada 3 kartu yang sudah saya ambil di sini, general, karir dan keuangan. Nah, pertama-tama yang saya bahas adalah energinya. Di sini ada energi the world, artinya dunia. Secara umum yang terjadi pada hidup kamu atau diri kamu dipengaruhi serempak gitu loh. Artinya tidak hanya kamu yang mengalaminya. Karena dunia lagi berproses, maka kamu sebagai mikro bagian dari dunia ikut juga berdampak atau berproses seperti itu. Nah, di sini dalam prosesnya ada beberapa yang berpengaruh dalam hidup kamu, yaitu keuangan. Nah, di sini bisa dilihat di bottom of the deck energi kamu ada man holding a coin. Seseorang menahan rezeki kamu, menahan keuangan kamu, menahan karir kamu. Jadi seseorang dalam hidup kamu atau beberapa orang mengambil keputusan yang membuat keuangan kamu kurang baik. Tadi dunia membuat perubahan yang memaksa kamu untuk menjadi bagian perubahan itu, menjadi bagian dari krisis itu. Kenapa saya bilang krisis? Dunia berubah, dan di sini ada koin yang ditahan. Artinya ada keuangan yang tertahan, ada sesuatu yang tersedat di sini. Artinya karir, keuangan atau usaha kamu tersedat, tidak seperti biasanya, dan itu dipengaruhi oleh bukan karena diri kamu sendiri, tapi lebih kepada efek global yang di sini bisa kita lihat di masyarakat. Keuangan dan ekonomi kita juga lagi tidak bagus, dan bagi kamu yang berzodiak Leo, pengaruhnya cukup besar sekali terhadap kamu. Dan bagaimana caranya, bagaimana solusinya, apa yang bisa kamu lakukan, itu yang lebih penting untuk kamu tahu. Nah, di sini di bottom of the deck-nya seperti tadi yang saya bilang, ada the Hierophant. Ada panutan, guru, pembimbing, seseorang yang bisa membantu kamu untuk mengarahkan kamu, karena kamu saat ini emosionalnya lagi tidak bagus, tidak stabil, dikarenakan memang kamu Leo itu orang yang paling tidak terima akan kekalahan. Jadi kamu menganggap keadaan saat ini juga adalah bagian dari kegagalan kamu memanage karir kamu, keuangan kamu, bisnis kamu, dan itu membuat kamu berkecil hati dan menjadi orang yang kurang tahu arah seperti itu. Sehingga di sini yang perlu kamu lakukan adalah mencari tuntunan, mencari kedekatan spiritual, dalam artian seperti ini. Ketika kamu selalu mengejar duniawi, kamu fokus bekerja keras untuk planning kamu ke depan, kamu menganggap segala rencana kamu tertahan saat ini. Artinya karir, keuangan kamu, usaha kamu yang udah kamu prepare banget, tertahan sementara, holding. Artinya sebenarnya ini tidak menghilang. Kamu memiliki rezeki yang cukup bagus, tapi hanya tertahan, entah sebentar atau dalam jangka yang cukup panjang. Setidaknya kamu punya sesuatu. Artinya usaha, karir, dan keuangan kamu sebenarnya ada, tapi tertahan dia, entah berupa aset di sini, entah berupa usaha. Itu yang membuat kamu merasa kayak gagal sekali. Tapi di luar sana bahkan ada yang tidak memiliki aset, tidak memiliki uang, tabungan, tidak memiliki hutang, tapi bahkan makan saja tidak cukup. Jadi kamu untuk Leo semuanya di sini, semua zodiak sih, dan fokusnya di sini adalah bagaimana kita memahami bahwa keuangan itu bagian dari hidup, dan hidup itu tidak hanya berbicara tentang karir dan keuangan, namun juga di sini adalah berbicara tentang rohani, berbicara dengan spiritual, membalanskan diri antara spiritual dan juga logika dan duniawi. Jadi di sini kamu fokus selama ini bekerja keras dan terus bekerja keras, dan kamu sedikit meninggalkan atau jauh dari Tuhan. Sehingga sekarang dengan momen ini kamu lebih disadarkan bahwa kuasa Tuhan lebih besar daripada rencana-rencana kamu, dan pastinya rencana Tuhan untuk kamu pun adalah yang terbaik.
Jadi di sini lebih mendekatkan diri lagi dengan Tuhan, lebih mendekatkan diri lagi dengan ketenangan jiwanya kamu, karena selama ini kamu terlalu over menggunakan logika sampai kamu apa-apa artinya, oh ini logikanya rugi nih, ini logikanya untung, ini logikanya kurang baik. Bagus seperti itu, tapi terkadang apapun yang over itu tidak baik. Jadi Tuhan menyetopnya dan kamu mulai belajar bahwa kadang-kadang situasi seperti ini membuat kamu mempunyai banyak sekali waktu untuk keluarga kamu yang selama ini mungkin terbengkalai, untuk relationship kamu mungkin. Jadi waktu ini gunakanlah untuk lebih membalanskan antara keuangan kamu dan juga kehidupan pribadinya kamu. Carilah tuntunan dikala kamu bingung seperti ini, karena saya rasa Leo di sini lagi benar-benar kalut, bingung, dan sedikit baper ya, sensitifnya mulai tinggi, egonya mulai tinggi, dan kurang stabil di sini secara jiwa. Maka dari itu kamu membutuhkan orang-orang yang bisa membantu kamu di sektor itu. Karena di sini saya lihat karena keadaan itu pun membuat kamu lebih baper gitu loh. Kondisinya lebih kayak suka merenung, suka meratapi nasib, suka memikirkan kenapa sih keuangan karir saya seperti ini. Kenapa sih in general saya sudah memplanning hidup saya tapi kok jadi begini. Kamu berpikir bahwa di sini kamu berpikir bahwa sepertinya kamu ingin keluar dari keadaan kamu yang terdahulu, artinya kamu ingin keluar dari keseharian kamu yang terjadi sekarang. Jadi kemarin-kemarin sampai hari ini kamu tuh merasa bahwa aduh sepertinya terus begini nih nggak bagus, sepertinya saya perlu merubah strategi, sepertinya saya ingin keluar dari zona saya. Mungkin yang biasanya bekerja sudah mulai berpikir, oh gini ya rasanya seandainya saja saya rubah diri saya untuk sesuatu yang baru, atau kondisi yang lebih baik, atau pengalaman yang lebih baru, apakah bisa ya. Jadi kamu udah mulai memikirkan sekali karir dan keuangan kamu yang sekarang posisinya lagi holding, lagi ditahan dalam artian ada, tapi tidak keluar seperti biasanya, tidak berrejeki seperti biasanya. Jadi itu yang membuat kamu sedikit emosional, dan ini goncangan dunia. Jadi kamu jangan terlalu pesimis untuk itu, karena semua orang mengalami kondisi seperti itu. Dan lagi satu di sini bisa dilihat, di sini ada Queen of Wands, artinya meskipun kamu kalut, emosional, bingung mencari jalan, seorang Leo adalah seseorang yang keras kepala. Jadi keras kepalanya luar biasa, tekadnya luar biasa, tidak bisa dipatahkan. Maka dari itu, meskipun dia dalam kondisi galau, bingung, kacau, Leo akan mencoba mengambil lagi langkah, membuktikan lagi bahwa dia bisa keluar dari kondisi ini. Dan kamu akan berusaha melakukan itu. Tapi di awal-awal bulan, awal-awal Mei sampai pertengahan itu kamu galau, sedih. Tapi udah di akhir Mei menuju Juni, kamu sudah mulai punya tekad untuk saya harus keluar dari keadaan ini dengan cara saya harus melakukannya, bukan orang lain. Seperti itu. Jadi saya rasa di sini untuk Leo akan lebih better ketika keuangan kamu terholding, finance kamu, karir kamu tertahan. Bersyukurlah, lebih banyak bersyukur, karena orang lain di luar sana jauh lebih buruk keadaannya daripada kamu. Dan untuk mendapatkan rasa bersyukur, rasa damai, rasa tenang seperti itu, kamu membutuhkan yang benar-benar mendekat dengan Tuhan. Bukan hanya dengan cara kayak bersembahyang, ibadah seperti itu, bukan, tapi benar-benar rasa menghargai sesama, rasa menghargai diri sendiri, menghargai apa yang sudah kamu dapatkan, memberi apresiasi pada diri kamu bahwa kamu sudah hebat ada di titik seperti ini, kamu sudah hebat ada di titik ini, dan kamu lebih hebat daripada orang lain karena kamu bisa tetap stay strong di keadaan seperti ini. Maka kamu harus lebih banyak lagi bersyukur, dan hidup kamu akan terasa lebih tenang, rasa berat dan beban kamu akan terasa lebih ringan, meskipun tidak akan menghilangkan masalahnya, karena masalah kamu itu diselesaikan dengan cara melakukan sesuatu dan kamu tahu itu. Oke, sekian readingan saya untuk Leo. Jika ada yang kurang paham atau hal-hal yang kurang baik, saya mohon maaf sebelumnya, dan kita bertemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.